Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamimah Talita Aulia dengan NIM 1520 11513024 dan rekan saya. Bayu Karismuo dengan NIM 1520111513007. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai ujian tengah semester Gasal, algoritma, dan struktur data tentang materi ke-6, yakni menentukan jumlah dan posisi elemen kembar pada doubling list. Linked list merupakan koleksi linier dari data yang disebut sebagai nodes, di mana setiap node akan menunjuk pada node lain melalui sebuah pointer. Linked list dapat didefinisikan pula sebagai kumpulan nodes yang mempresentasikan sebuah sequence. Sebuah linked list yang hanya memiliki satu penghubung ke node lain disebut sebagai single linked list. Di dalam sebuah linked list, ada satu pointer yang menjadi gambaran besar, yakni pointer head yang menunjuk pada node pertama di dalam linked list itu sendiri. Sebuah linked list dikatakan kosong apabila isi pointer head adalah nol. Double linked list adalah linked list dengan node yang memiliki data dan dua buah reference link atau biasa disebut dengan next dan pref yang menunjuk ke node sebelum dan node sesudahnya. Dalam sebuah linked list, ada dua pointer yang menjadi penunjuk utama, yakni pointer head yang menunjuk pada node pertama di dalam linked list itu sendiri, dan pointer tail yang menunjuk pada node paling akhir di dalam linked list. Sebuah linked list dikarenakan kosong apabila isi pointer head adalah nol. Selain itu, nilai pointer pref dari head selalu nol, karena merupakan data pertama. Begitu pula dengan pointer next dari tail yang selalu bernilai nol sebagai penanda data akhir. Baik, jadi untuk materi ke-6 adalah menentukan jumlah dan posisi elemen yang kembar pada sebuah doubling list. Pada contoh ini, kami menggambarkan dengan 4 buah node yang tergabung dalam sebuah doubling list yang berisi info 1, 2, 3, dan 1. Maka dapat dilihat bahwa angka 1 berada pada node pertama dan node terakhir, yakni di posisi ke-1 dan ke-4. Maka output yang diharapkan adalah sebagai berikut. Angka 1 kembar di posisi 1 dan 4. Jumlah angka yang kembar adalah 2. Lalu untuk implementasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sebuah kelas dengan tulisan public class node dengan atribut integer info untuk memuat suatu data integer, lalu ada node next untuk pointer to next node, dan ada node pref untuk pointer to pref node. Yang pertama ada constructor dengan public node dengan parameter integer info. Di dalamnya ada this info sama dengan info dan this next sama dengan node. Yang kedua ada function di mana ada public void set info dengan parameter integer info. Di dalamnya terdapat this info sama dengan info. Lalu ada function lagi public void set next dengan parameter not next. Dalamnya ada this next sama dengan next. Lalu ada parameter public void set pref dengan parameter not pref. Dalamnya ada this pref sama dengan pref. Lalu ada function public integer get info. Lalu dalamnya ada return this info. Yang kemudian ada public not get next sama dengan return this get next dalamnya. Ada public not get pref, ada dalamnya ada return this pref. Lalu untuk menampilkannya ada public void print, dalamnya ada system out print in, info sama dengan this info untuk menampilkannya. Lalu di dalam kelas list akan dijelaskan oleh Hamimah, teman saya. Oke, terima kasih Bayu. Selanjutnya ada class list. Untuk atributnya, yang pertama ada node head sebagai pointer untuk menuju ke node terdepan, dan ada node tail sebagai pointer untuk menunjuk node terakhir. Lalu juga ada atribut integer size yang menunjukkan jumlah node yang terdapat dalam suatu list. Selanjutnya untuk konstruktor di sini ada public list tanpa parameter, di dalamnya ada
thisHead sama dengan 0, thisTail sama dengan 0, dan thisSize sama dengan 0. Untuk functionnya yang pertama ada public boolean is empty untuk menentukan apakah list tersebut kosong atau tidak. Di dalamnya ada return thisSize sama dengan 0. Lalu ada public void add front dengan parameter integer info. Function ini untuk menambahkan suatu node baru di depan. Isinya ada if is empty sama dengan true, maka thisHead akan disamadengankan dengan new node dengan parameter info yang diinputkan tadi. Lalu ada thisTail sama dengan thisHead dan thisSize-nya plus plus, akan bertambah terus thisSize-nya. Lalu apabila ternyata list-nya itu tidak kosong, akan buat node baru dengan node T sama dengan new node dengan parameter info, lalu t.setNext sama dengan t.setNext dengan parameter thisHead. Lalu ada thisHead setRef dengan node T, thisHead-nya disamadengankan dengan T, dan yang terakhir size-nya akan bertambah. Lalu function selanjutnya ada public void add rear dengan parameter integer info, kurang lebih sama dengan add front. Ada if is empty sama dengan true, thisHead sama dengan new node dengan parameter info, thisTail sama dengan thisHead, dan thisSize plus plus. Apabila keadaannya list tersebut tidak kosong, maka node T sama dengan new node dengan parameter info, thisTail, setNext, parameternya adalah node T tadi, dan t.setRef, parameternya this.tail. Lalu thisTail sama dengan T, dan terakhir size-nya akan bertambah. Lalu untuk delFront untuk menghapus node paling depan, ada if is empty sama dengan true, tidak akan mengeksekusi apapun. Lalu apabila list tersebut tidak kosong, akan dieksekusi yang di else ini. Nanti ada thisHead sama dengan thisHead.getNext. thisHead setRef 0, dan thisSize-nya akan berkurang. Lalu selanjutnya ada public void delRear untuk menghapus node paling belakang. Ada if is empty sama dengan true, apabila list-nya berada dalam keadaan kosong, maka tidak akan ada yang bisa dihapus. Lalu apabila list tersebut dalam keadaan terisi, ada thisTail sama dengan thisTail.getRef. thisTail.setNext dengan parameternya diisi 0, dan size-nya akan berkurang. Terus selanjutnya ada public boolean found integer info untuk menemukan node yang mengandung nilai tertentu. Parameternya ada integer info. Di dalamnya ada node T sama dengan thisHead. For integer I kurang dari sama dengan thisSize, I++, di dalamnya ada if t.getInfo sama dengan info, maka dia akan mereturn true. Lalu T-nya akan merujuk ke t.getNext. Setelah looping selesai, dia akan mereturn false. Selanjutnya ada public node get position dengan parameter integer info. Di dalamnya ada buat node T sama dengan thisHead, for integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan thisSize, I++. Di dalamnya ada lagi if t.getInfo sama dengan info, maka dia akan mereturn T, node T tadi. Lalu setelah if else tersebut ada T sama dengan t.getNext. Terakhir, setelah looping selesai, dia akan mereturn 0. Lalu ada public void delete dengan parameter integer info. Ini untuk menghapus node yang mengandung nilai tertentu dari suatu list. Sini ada if found info sama dengan true, node T sama dengan get position info. If T sama dengan thisHead, dia akan delFront. Else if T sama dengan thisTail, dia akan menjalankan function delRear. Lalu apabila tidak keduanya, berarti info yang ingin dihapus itu ada di tengah-tengah list, akan menjalankan t.getRef.setNext, parameternya t.getNext. Lalu t.getNext.setRef, parameternya t.getRef, dan size-nya akan berkurang.
Nah, ini function selanjutnya adalah function twin. Ini maksudnya untuk menemukan elemen yang kembar. Yang pertama, buat node A disama dengankan this head. Lalu buat array, namanya kembar. Ini untuk menampung info-info yang kembar nanti. New integer di size. Ukurannya saya pakai di size. Lalu ada integer index sama dengan 0. Ini untuk menentukan jumlahnya. Ada berapa banyaknya. Yang pertama ada looping, integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan di size, i plus plus. Di dalamnya ada boolean check sama dengan true. Lalu ada looping lagi, integer c sama dengan 0, c kurang dari indeks yang tadi, lalu c plus plus. If kembar ke c sama dengan a.getInfo, ceknya nanti yang awalnya true akan berubah menjadi false. Setelah looping ini selesai, akan ada if check sama dengan true, integer count sama dengan 1. Node B sama dengan A, lalu ada looping lagi, for integer J sama dengan I plus 1, J kurang dari sama dengan B size J plus plus, di dalamnya ada B sama dengan B.getNext. Lalu ada if B.getInfo sama dengan A.getInfo. Di dalamnya ada if lagi, if count sama dengan 1. Nah, lalu dia akan menampilkan sysout print angka sekian, get infonya tadi, kembar di posisi ke i. Artinya angka info si angka yang kembar tadi, dia itu kembar di posisi mana aja. Tuh. Lalu di bawahnya lagi ada sysout print koma j, ini untuk naruh koma karena nanti kan bisa lebih dari 1. Nah, lalu untuk else-nya sysout print koma plus j, count-nya akan bertambah lagi. Selanjutnya ada if count tidak sama dengan 1. Nah, kalau count-nya tadi tidak sama dengan 1, maka dia akan menampilkan jumlah angka sekian yang kembar adalah count, jumlah count. Seperti itu. Lalu kembar ke indeks sama dengan a.getInfo. Indeksnya akan bertambah. Nah, ini a sama dengan a.getNext ini di run setelah looping yang pertama tadi. Jadi, looping yang pertama ini tadi, setelah berakhir dia akan a sama dengan a.getNext. Gitu. Terakhir ini public void print untuk menampilkan. Untuk di main class-nya, di sini ada list A sama dengan new list. Lalu ini kita coba masukkan beberapa sampel data, a.addFront 10, 20, 30, 40, 50. Untuk mengecek yang kembar tadi, kita masukkan 20 lagi. Terakhir kita masukkan 60. Lalu kita tampilkan dulu yang list awalnya dan untuk menampilkan yang kembar. Setelah saya jalankan, mungkin bisa dilanjutkan Bayu. Untuk hasil dari run-nya muncul angka 10, 20, 30, 40, 50, 20, 60. Lalu angka 20 kembar di posisi sama dengan 2 sama 6, lalu jumlah angka 20 yang kembar sama dengan 2. Mungkin seperti itu untuk hasil run-nya. Ya, kami rasa cukup untuk presentasi tentang materi ke-6 dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.